komputer. Oke. Oke, Bu. Baik. Oke. Nah, yang sebelah kanan H1 itu adalah layar untuk tren. Oke, Bu ya. Yang sebelah kiri M5 itu layar untuk action atau OP, open posisi. Oke ya. Nah, gini, aturannya gini. Di aturan pertamanya tidak boleh melakukan OP ya. Di M5 tidak boleh melakukan action apapun baik buy atau sell jika kita belum menemukan tren. Tren itu ada yang sebelah kanan. Ya, saya ulang. Tidak boleh melakukan posisi buy atau sell jika belum ditemukan tren. Trennya buy atau sell. Oke, itu yang pertama. Aturan kedua adalah gerakan di action, di layar action atau di layar OP di M5 itu harus sama dengan tren. Jika tren buy, maka posisi yang harus diambil adalah buy. Tidak boleh sell. Oke ya, tidak boleh sell. Di mana? Jadi tidak boleh mengambil posisi yang berlawanan dengan tren. Oke, yang pertama tidak boleh melakukan OP jika belum menentukan tren atau tren belum ditentukan. Dia tren atau dia trennya sedang buy atau sell. Ya, betul. Ini trennya buy atau sell atau belum ada tren. Menunggu tren keluar. Oke ya. Sip. Sip. Yang kedua itu tidak boleh melakukan OP yang berlawanan dengan tren. Contoh. Sekarang saya ada di USD JPY. Oke, di H1 di USD JPY, M5 actionnya di USD JPY juga. Nah, di H1 trennya ini anggaplah ini sudah ketemu posisinya buy, harga naik. Maka OP-nya pun harus naik. Harus buy juga. Di sini buy, trennya buy, maka actionnya adalah buy. Oke? Oke, Bu ya? Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut. Nah, ini nggak lama, cuma sebentar. Tapi latihannya yang lama. Oke, Bu ya? Oke. Sekarang kita akan membaca bagaimana menentukan tren. Tren buy atau tren sell. Tentunya ketika kita bisa menemukan tren buy atau tren sell, ya, kita sudah menemukan harga tertinggi dan harga terendah di H1. Pertanyaannya, kenapa H1? Karena analisa kita, karena tren kita, karena trading kita itu di satu hari. Ya, plannya untuk satu hari. Oke. Perlu Ibu ketahui, garis di sini ada garis putih. Garis putih ya, melintang dari atas ke bawah. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, antara satu garis ini dengan satu garis ini itu satu hari atau 24 jam. Nah, di time frame H1, satu candle ini ya, satu candle ini berisi 1 jam. Waktunya 1 jam. Berarti total ada 24 candle. Oke ya, ada 24 candle. Oke. Nah, saya lanjut. Bagaimana sih untuk menentukan trend buy atau sell? Yang pertama kita lihat di blok yang tengah. Ya, yang tengah ini. Ya, bukan yang atas. Ini ada 3 blok, atas, tengah, dan bawah. Ya, kita akan ngecek yang di atas. Yang di atas. Nah, yang di tengah. Yang di tengah ini namanya bloknya blok stokastik. Stokastik. Oke.
Nah, kalau digini nanti kelihatan tuh bacanya. Nah, stokastik. Oke ya, kelihatan ya. Tulisannya kelihatan ya. Oke. Saya lanjut. Syarat untuk membaca tren di stokastik ini atau di blok yang kedua ini atau yang di tengah ini, syaratnya adalah yang pertama harus crossing. Nah, mana nih? Oke. Saya kasih warna dulu mana nih? Oke. Nah, crossing. Nah, crossing itu kayak gini, Bu. Menyilang. Paham ya? Menyilang. Bukan seperti ini. Nah, bukan. Bukan juga seperti ini. Bukan. Seperti ini juga bukan. Jadi apaan coba? Oke ya. Yang betul yang ini ya. Oke. Oke? Bisa dipahami, Bu? Nah, syaratnya adalah crossing. Di mana lokasi crossingnya? Nah, saya hilangin dulu. Nah, di mana crossingnya? Crossingnya itu yang pertama untuk posisi trend sell itu batasnya adalah ini. Batasnya adalah ini. Batas garis 80. Pertama garis 80. Oke. Itu garis 80 itu didapat dari mana? Oh, udah muncul. Ya. Itu kan Bollinger enggak? Jadi stokastik, Bu. Ibu ada pasti. Kemarin ada kok. Oh, itu ada langsung kan? muncul. Oh, jadi kita klik aja indikator stokastik. Dia muncul. Bukan. Di tempat Ibu sudah ada kan garis 80? Oh, dia udah otomatis. Iya, sudah ada. Di settingan yang saya berikan ke Ibu, indikatornya itu sudah ada. Jadi Ibu nggak usah buat lagi. Oh, dia nggak ada. Oh Udah iya. ada, udah saya buat seperti itu. Ya. Oh, iya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut, Bu ya. Oke. Kita lanjut, Bu. Nah, ini sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi syaratnya adalah yang pertama crossing atau menyilang, ya crossing atau menyilang. Di mana crossing atau menyilangnya? Crossing menyilangnya yang untuk posisi trend sell, Ibu lihat di sini ada garis batas 80. Oke. Yang normal, saya bicara normal dulu ya Bu ya. Yang normal dia crossingnya di atas 80, garis 80. Di atas ya. Nah, contohnya mana? Contohnya ini. Kelihatan Ibu crossingnya? Kelihatan ya? Sama kuning itu. Iya. Merah ada di bawah, lalu ketika crossing merahnya ada di atas. Sebaliknya seperti sama dengan yang kuning. Kuning tadi di atas, dia pindah ke bawah. Oke, crossing itu berarti sudah menyilang. Oke. Sudah dipahami, Bu? Nah, Pak, pokoknya gini dulu. Untuk posisi trend sell, dua garis di stokastik, dua garis yang ada di blok tengah, itu harus menyilang. Di mana menyilangnya? Untuk trend sell, menyilangnya di atas garis 80. Di atas garis 80. Yang ini. Oke ya. Nah, di atas garis 80. Itu sell. Itu trend sell. Nah, contohnya yang ini. Kalau di bawahnya. Oke. Lalu untuk trend buy di sini ada contohnya. Yang mana contohnya? Ini contohnya. Di mana posisinya? Di bawah 20. garis 20.
Oke, ini garis 20 nih. Nah, ini garis 80. Oke. Saya coba ulang dikit dulu ya. Ulang sekali lagi ya. Untuk menentukan tren sell atau buy di stokastik di blok yang bagian tengah, oke, dua garis tersebut merah dan kuning harus menyilang. Oke, harus menyilang seperti ini menyilangnya. Oke, contohnya mana untuk tren sell? Contohnya di sini. Yang ini contohnya. Oke, contohnya yang ini. Dia crossing ada di atas garis 80, di atas garis 80. Bagaimana untuk tren buy? Nah, dia harus crossing, ya, crossing di bawah garis 20. Nah, yang ini garisnya. Oke. Sip, bisa dipahami? Kalau di bawah 80? Nah, ceritanya lain lagi. Saya bicara yang normal dulu ya. Ya, normal dulu. Gitu. Jadi, normalnya trend sell dan buy garis stokastik itu harus menyilang. Ya, menyilang. Itu untuk posisi trend sell ada di atas garis 80. Dan untuk trend buy ada di bawah garis 20. Oke, itu dulu pahami dulu ya. Oke. Sudah bisa dicerna ya? Nah, saya tambahkan lagi. Trend sell ada trend buy. Kalau trend sell dia kan tadi menyilang di atas 80 trend sell. Dan perlu diperhatikan garisnya pun mengarah ke bawah. Ya, garisnya mengarah ke bawah. Melewati 80. Oke ya. Garisnya menyilang di atas 80 dan mengarah ke bawah, itu trend sell. Yang kedua, untuk trend buy. Untuk trend buy garisnya menyilang di bawah garis 80, oke, dan garisnya mengarah ke atas melewati batas 20. Oke? Sip? Bisa dipahami? Oke. Contohnya mana? Contohnya yang ini. Ini untuk posisi mana ini? Nah, ini dia ya. Nah, ini contohnya yang ini. Untuk trend sell, garisnya mengarah ke bawah. Oke. Dan ini untuk trend buy, garisnya mengarah ke atas. Oke. Oke. Ada pertanyaan di sekitar ini? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Nanti yang repot ketika praktek. Nanti kita ada prakteknya. Ya. Nah, saya hapus dulu. Mengaplikasikannya bingung. Nah, oke. Nah, terus pertanyaan Ibu, bagaimana kalau crossingnya di bawah 80 atau di atas 20? Gitu. Boleh gak dinyatakan tren? Gitu. Ya. Nah, dia boleh dinyatakan tren, sell, dan buy. Gitu. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak biasa. Atau saya menyebutnya kondisi yang tidak normal. Ya, kondisi yang tidak normal. Dan kondisi yang tidak normal ini di trading forex ternyata itu yang lebih banyak terjadi. Oke, maka oleh sebab itu ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati karena banyak kejadian itu posisinya dia crossing di bawah 80 ternyata, nah bukannya dia turun malah dia naik. Ya, mantul. Mantul dia, makanya harus diperhatikan. Nanti ada syarat-syarat tertentu yang itu membuat dia pasti dia akan turun. Gimana caranya dia pasti dia turun? Nanti tak sampaikan. Nah,
Untuk kondisi yang tidak biasa, oke, untuk kondisi yang tidak biasa, untuk trend sell, dia crossing itu boleh di bawah 80, tetapi maksimal sampai dengan batas 50. Nih batasnya. Oke. Ya, untuk trend sell boleh batasnya sampai batas dari 0 sini. Nah, sampai dengan di sini. Ini ya. Batasnya adalah dari 0 sampai dengan 80. Di bawah 80 sampai dengan 50. Biasa yang kondisi yang tidak normal. Contohnya mana? Contohnya ini. Nih contohnya. Oke, ini contohnya. Bisa kelihatan, Bu, ya? Oke. Itu kondisi yang tidak normal. Turun ya. Oke, turun ya. Itu. Mana yang posisi buy? Nah, posisi buy ternyata ada nih. Posisi buy. Oke, mana dia? Nah, ini. Posisi buy. Mana sih? Posisi buy. Posisi buy. Ini, Bu. Kegedean. Bentar. Nah, nih. Iya, nggak gila. Ah, iya. Oke, Bu, ya. Itu dia posisi buy. Nah, ininya. Nah. Posisi buy, batasnya adalah tetap batas 50 dan 80 atau di 0, ya. Batasnya adalah 50. Oke. Batas 50. Jika garis crossing itu di 50, sebelum 50 dia udah crossing dan mengarah ke atas, itu dinyatakan sebagai trend buy. Kondisi yang tidak normal. Oke. Ini kan, ini sebenarnya dia nggak sih. Oh ya, silang juga ya, tapi silangnya nggak silang rendah. Ini kan dia cuma kayak nempel. Ini yang ini, Bu, ini. Ah. Kelihatan enggak? Sebentar dia ya. Nah, habis itu dia naik lagi itunya. Antum. Nah, makanya nanti ada syaratnya sendiri ketika mengambil posisi itu. Nanti tak sampaikan. Dan ini baru satu garis ini nih, baru blok di stokastik. Kita belum pindah naik ke atas. Belum ya. Pokoknya Ibu pastikan dulu. Yang pertama Ibu lihat di stokastik, dia crossing. Crossingnya di mana nih? Mengarah ke atas atau mengarah ke bawah. Nah, ini kan sedikit menekuk nih. Ya, ini sedikit menekuk nih. Oke. Kalau udah sedikit menekuk berarti kalau dia nggak lurus naik ke atas, dia menekuk berarti nanti ada pendingnya. Nanti kita lihat sendiri. Oke. Sementara ini, jika terjadi kondisi crossing di bawah, di atas 50, oke, contoh yang seperti ini ya. Di atas 50 dan mana? Salah garis. Bentar, garisnya ini. Udah pindah, bergeser. Bergeser. Oke. Nah ini nih. Oke. Ini untuk trend buy. Ya, yang ini nih. Untuk trend buy. Ini untuk trend sell. Oke ya. Nah, ini juga sama nih. Ini untuk trend sell. Di bawah 80, masih di atas 50.
Oke. Kenapa kok hanya di batas 50 crossing ke bawahnya untuk trend sell atau untuk trend buy di batas 50 juga maksimal. Karena kalau sudah melewati 50, karena batas gerak garis di stokastik itu yang di teratas tinggi 100, ya. Yang terendah itu 0. Nggak ada lagi nilainya. Nggak ada lagi. Pasti dia kalau sudah mentok, udah mentok di sini, naik. Mentok, naik. Oke. Nah. Jadi ada dua kondisi. Pertama, kondisi normal. Kedua, kondisi yang tidak normal. Kondisi normal, garis bersilang atau crossing itu di atas. Kalau untuk trend sell di atas 80, untuk trend buy di bawah 20. Untuk kondisi yang tidak normal, crossing sell untuk trend sell crossingnya di atas 50 atau di bawah 80 antara kedua itu. Dan untuk trend buy crossing di bawah 50 di atas 20. Di antara kedua parameter itu 20, 50, 80, 50. Kalau crossingnya, misalnya trend buy-nya crossingnya di atas 50, 50 ke 100, itu sangat dekat. Dia khawatirkan nanti tidak ada jedanya. Misal, contohnya kayak ini. Nah, crossingnya di atas garis 50 yang ini. Oke, di atas garis ini. Sementara naik. Kalau sudah melewati 80, cenderung biasanya akan menekuk. Ada perubahan harga berbalik arah. Sama juga dengan trend sell. Yang terjadi di sini, tapi trendnya sell-nya di bawah 50. Bukan di atas 50 atau di bawah 80 atau di atas 80. Tapi di bawah 50. Di sebentaran. Oke. Oke, Bu? Ya. Oke. Itu kondisi kedua. Oke. Ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga adalah tren lanjutan. Oke, tren lanjutan. Nah, tren lanjutan ini nanti harus dipahami kondisinya, disesuaikan dengan grafik yang ada di atas, di candle ini. Oke, di atas candle ini. Tapi nanti saya akan menyebutkan tren lanjutan itu bagaimana sih polanya. Ya, tren lanjutan bagaimana polanya. Nanti saya akan sampaikan. Nah, sebelum tren lanjutan, karena tren lanjutan ini sangat kuat erat kaitannya dengan grafik yang ada di candle, ya, yang merah putih ini, ya, yang ada di sini. Oke ya, ada tiga kondisi di stokastik. Yang pertama kondisi normal itu di batas 20 dan 80, dan kondisi tidak normal di batas 50. Untuk trend sell itu di atas batas 50. Trend buy di bawah batas 50. Sip, Bu? Bisa dipahami? Oke. Nah, saya ngebut terus nih kalau Ibu bilang oke nih. Nanti kita coba cek ya. Ini kan masih teori ya. Nanti waktu pengaplikasiannya ini bingung mana ini. Iya. Nanti kita live trading, Bu. Live trading, Bu. Nanti kalau live trading, kita usahakan kondisinya itu di sore hari atau di malam hari. Ibu tinggal pilih nanti waktunya ya. Ya, bagus di atas jam 2. Iya, di atas jam 2. Malam ya, jam 8. Kalau malam di atas jam 8. Oke. Oke, Bu, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut, Bu.
Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi itu blok yang di tengah atau di indikator stokastik. Oke ya. Tadi di blok di tengah di indikator stokastik. Sekarang kita akan membaca indikator yang ada di atas. Nah, ini yang ada, ini garis namanya 3 garis ini namanya garis Bollinger Band. Ya, namanya garis Bollinger Band. Nah, ini ada nih. Kalau saya nah, itu ada tulisannya Bollinger Band. Ya, ini bukan band Bollinger ya, yang main gitar bukan, Bu. Ya, atau boy band juga bukan. Oke ya, ini Bollinger Band. Oke. Dia ciri khasnya ada 3 garis, garis atas, tengah, dan bawah. Mengecil. Membesar, mengecil, dan membesar, mengecil, dan membesar. Dia bergerak menurun dan bergerak naik. Hanya saja gerakannya ini dia di cover, gerakan candle ini di cover oleh Bollinger Band, atau dengan kalau dibalik Bollinger Band ini mengcover gerakan candle untuk menentukan apakah harga ini dia terus lanjut naik atau berbalik arah. Oke ya. Kita lanjut, Bu. Ya. Lanjut. Ini kondisinya nanti Ibu nanti pada tahapan selanjutnya nanti kita akan coba sinkronkan dengan di stokastik. Tapi Ibu sekarang ya, yang tadi stokastik RSI ya. Stokastik RSI. Stokastik aja, Bu. Oh, nggak pakai RSI? Enggak. Stokastik aja. Oke. Nah, ini sticknya bukan stick drum band ya. Stok. Ya, ada 2 stoknya. Oke, kita balik ke atas. Yang tadi yang di stokastik kita simpan dulu ya, jangan dicampur-campur dulu dengan yang bagian atas. Nanti cara nyampurnya ngeracikan nanti ada lagi sendiri. Oke. Di bagian atas dinyatakan sebagai trend sell atau trend buy jika ya. Untuk trend sell itu jika candle berwarna putih, mana dia? Oke. Candle berwarna putih, mana candle berwarna putih? Nih dia menyentuh. Oke. Up, gitu. Candlenya yang mana yang menyentuh? Candlenya yang menyentuh itu yang bagian ini nih. Nah, menyentuh garis berwarna kuning. Yang garis ini yang ini. Bagian atas. Bisa menyentuh, bisa melewati. Anggaplah ini garis. Oke, ini garis bagian atas. Nah, terus ada candlenya. Candle warna putih. Dia menyentuh itu seperti ini. Oh, kurang. Menyentuhnya seperti ini. Ada melewati seperti ini. Oke ya. Menyentuh artinya menempel. Melewati berarti badannya melewati. Nah, contoh melewati kayak gini nih. Ya. Nah, saya lanjutkan. Dinyatakan sebagai trend sell jika candle berwarna putih, oke, menyentuh batas garis paling atas dari Bollinger Band. Saya akan singkat, akan menyentuh garis paling atas. Oke. Oke ya, menyentuh atau melewati garis paling atas. Yang ini. Oke. Nah, lalu keluar setelah menyentuh garis atas atau melewati garis atas, garis candle warna putih, lalu keluar candle berwarna merah. Lalu keluar candle berwarna merah. Oke, minimal 2. Minimal 2 candle berwarna merah. Harus berwarna merah. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, setelah di sini menyentuh, lalu sebelah sini ini keluar satu. Nah, yang satunya lagi warna putih. Yang ketiganya warna merah. Kita hitung yang dua. Ini 1, 2. 2 yang ini dinyatakan sebagai trend sell. Bukan yang pertama, tapi yang kedua. Oke ya. Oke. Pelan-pelan, Bu. Oke. Oke. Jadi sebelah sini 1, ini 1, dan ini 2. Nggak kelihatan ini kayaknya. Berarti ngambilnya harus yang di keduanya itu baru ambil sell. Nah, itu baru dinyatakan sebagai trend sell. Kita bicara masih tren ya. Berarti kita belum berani yang ngambil yang di merah yang pertama. Nah, kan tadi pertama gini, aturannya tidak boleh mengambil posisi apapun kalau belum menentukan trennya. Nah, kita sekarang lagi menentukan tren dulu. Harus sampai tercapai tren. Nah, di sini itu baru ketemu tren. Mana sih? Nah ini nih, di sini ketemu tren. Oke ya, ketemu trennya. Nah, masukin. Berarti yang ini yang ke satu, ini yang ke kedua. Oh, berarti yang sumbernya yang kena di garis Bollinger itu hanya sebagai tanda dulu. Nah, ini jadi untuk menunjukkan bahwa ini harga sudah berbalik. Berbalik. Ya. Oke, siap? Lanjut? Ya. Lanjut. Kalau agak-agak panas, kita minum dulu, Bu. Kita minum. Oke ya. Masih gampang. Ngaplikasinya bingung nanti. Mana ini mana. Oke, lanjut. Di luar kenceng banget ini suaranya, saya pakai headset dulu. Oke. Jelas, Bu ya? Oke, jelas. Soalnya di luar kencang juga nih. Saya saingan sama yang di luar. Oke, selanjutnya. Nah, itu untuk posisi kondisi trend sell. Bagaimana untuk trend buy? Nah, saya cari posisi dulu. Iya nih trend buy. Nah, ini garis bawah. Berarti kebalikannya. Kalau tadi garis candle putih itu menyentuh bagian garis atas, contoh seperti ini atau seperti ini, oke ya. Maka untuk lihat Bollinger ya? Kenapa, Bu? Menggunakan indikator Bollinger yang paling gampang. Iya. Pokoknya ini beginilah jadinya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya untuk posisi trend buy, kebalikannya. Kalau tadi trend sell, candle warna putih menyentuh bagian atas. Maka untuk Bollinger Band, untuk trend buy, candle warna merah menyentuh bagian garis paling bawah. Contoh kayak gini. Contohnya kayak gini. Nah, atau kayak gini. Oke ya. Oke, Bu. Bu. Ini merah-merah terus nih yang di sini. Iya, banyak nih merahnya juga nempel semua nih. Gitu. Tapi syaratnya setelah candle merah menyentuh garis paling bawah
Bollinger Band, garis yang paling bawah di Bollinger Band, maka candle warna putih keluar minimal 2. Tapi ini nggak keluar. Kalau nggak keluar berarti belum. Kita lihat kasus yang saya kasih tanda dulu. Nih. Oke. Keluarnya di mana? Keluarnya di sini. Nah, mana dia? Keluarnya di sini. Oke. Keluarnya di sini ya. Terus lanjut, yang ini. Berisik. Terus yang sebelah sini kena keluar 1 di sini. Keluar 2 di sini. Oke. Ini juga kena keluar di sini, kena di sini, keluar pertama di sini, keluar kedua di sini. Oke. Ya. Oke ya. Ya. Oke. Sip. Pahami itu dulu deh, ya. Nah, sudah paham? Sudah bisa. Sudah. Ya. Nah. Saya lanjut, Bu. Saya lanjut. Yang di atas Bollinger Band, garis Bollinger Band sudah bisa dipahami ya? Oke. Nah, aturan berikutnya, kondisi di stokastik dan kondisi di Bollinger Band di blok atas dan di blok di tengah, ya, blok atas dan di blok di tengah itu harus sama. Sama gimana? Nah, gimana harus sama? Samanya kayak gini. Oke, siap. Pertama, saya akan coba buat garis ini dulu. Garis mana nih? Nah, sebentar. Nah, ini dia. Untuk trendsel. Ini yang di atas dulu ya. Ini yang ketemu di atas nih. Ibu ya. Oke. Nah. Lalu saya kasih batas garis. Oke, salah. Bentar. Nah. Oke. Terus. Oke. Oke ya. Siap. Oh, berarti dia sejajar. Nah, tar dulu, belum. Ini kondisinya bisa iya bisa enggak. Oke. Ini kan dua indikator ini harus sinkron dia. Kalau dia enggak sinkron berarti trennya itu belum fix. Tapi kalau dia sinkron fix berarti. Oke. Kondisi pertama aturannya adalah di stokastik itu kan crossing di atas 80. Oke ya. Oke, Bu. Di atas 80 contohnya ini ya. Sip, Bu. Sip. Yang disebut crossing itu bukan di garis yang pertama. Kalau di garis pertama itu nama titik temu. Kalau di garis pertama ini namanya titik temu. Belum crossing. Ya, yang disebut crossing itu di titik yang kedua nih. Oke? Oke, Bu. Halo. Jadi maksudnya apa itu ya? Gimana? Kan itu maksudnya apa di titik kedua, maksudnya kenapa? Nah, titik pertama itu adalah ya, yang tanda panah yang pertama
atau garis yang pertama ini nih, ini adalah titik pertemuan. Ya. Nah, belum crossing. Kalau crossing, nah ini namanya titik pertemuan. Kalau seperti ini. Nah, kalau crossing itu udah begini, Bu. Oke, maka kalau dibuat itu garisnya garis yang kedua yang saya buat nih. Nih. Bikin Nah, garis ini udah, yang kedua, bikin 2 garis itu dari mana? Dari candle atas. nah, saya coba ngebuat dulu, ngebuat garisnya nih. Nah, ini kan saya buat nih. Nah, ini kan garis pertemuan pertama ya. Garis pertama, ini garis temu. Ya. Oke. Bikin garis keduanya berdasarkan apa? Nah, garis keduanya berdasarkan candle yang ada di atas. Ikut. Kedua. Nah ini keluar nih. Nah, saya Merah kasih. kedua gitu. Ya, ini kan kalau ketemunya di sini, ya, ketemu candle putihnya di atas, ya, tapi keluar candle warna merahnya di sini. Sejajar kan? Sudah crossing kan? Iya. Nah, di situ namanya trend sell. Berarti ada hubungan Bollinger sama RSI ya? Iya. Stokastik. Stokastik dan Bollinger Band itu nyambung. Oke, nyambung ya. Oke, connect Bu ya, connect ya. Nah, jadi ketentuan yang di Bollinger Band dan ketentuan yang di stokastik itu harus sinkron. Nah, kalau misalnya kalau garisnya yang garis kedua ini saya simpan di stok di candle warna merah yang pertama, ini belum keluar. Ya. Kalau Bollinger kan menunjukkan harus di candle yang kedua baru kita temukan trennya kan? Iya, betul, cakep Ibu. Oke. Ya. Udah kebayang Bu, udah kebayang? Udah. Ya, kebayang. Nah, udah kan? Nggak susah. Itu pelan-pelan aja pokoknya. Oke, siap. Nah, itu untuk posisi trend sell dalam kondisi normal. Nah, dari mana kategori normalnya? Dari stokastik. Ya. Terus yang nggak normal gimana? Nih, yang nggak normal nih, Bu. Saya tunjukin, Bu. Nih yang nggak normal. Saya buat garisnya, Bu ya. Candle. Oke, di sini. Oke. Yang pertama itu yang pertama nih. Oke. Nih, yang pertama ini adalah saya ganti warna. Ini adalah garis pertama. Ya. Kalau lihat garisnya itu baru bertemu titiknya. Kok itu garis pertama? Iya, itu garis pertama. Garis temu titik. Lihat garis di bawahnya. Garis kedua, bukan candle kedua itu harusnya bukan garis yang candle kan ini yang aturannya sekarang baca dulu yang di bawah. Oh iya, silangnya ya. Iya. Ada garis. Ternyata itu candle kedua warna merah. Kalau Ibu ambil di sini, ternyata keluar warna putih kan? Berarti setelah candle merah yang kedua, ternyata belum confirm. Karena belum bersilangan. Nah, candle keduanya itu ternyata ada candle merah yang ketiga lah. Ternyata itu baru keluar. Crossingnya jadi di sini jadi. Nah, di sini dapat gitu. Oke, makanya saya bilang ini yang tidak normal. Tidak normal biasanya kejadiannya bisa ya terjadi di atas. Berarti itu candle garis keduanya digeser lagi dong di candle yang merah betul. kedua. Jadi candle merah yang ketiga.
Pokoknya setelah kedua, yang kedua belum menunjukkan crossing, pindah ke candle ketiga. Ya. Oke. Habis itu kan dia turun ya. Tuh. Ya. Turun kan ke bawah. Gitu. Tapi dia turunnya itu kita tahunya batasnya itu sampai dia sudah kena ke garis Bollinger yang bawah ya. Nah, nanti saya baca. Nanti ya. Batasnya belum kita bicarakan. Kita baru menentukan trend sell-nya dan trend buy. Ya. Batasnya di mana nanti kita bicarakan. Batasnya sampai mana kita ya. Oke. Nah, oke. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Itu kan kondisi posisi kombinasi antara stokastik dan Bollinger Band bagi di stokastik dengan Bollinger Band untuk trend sell yang normal yang ada di sini, oke, dan yang tidak normal yang ada di sini. Oke ya. Oke. Nah, kita kunci ya, kita kunci. Aman. Sip. Kita kunci. Nah, biar nggak lupa dikunci. Nah, pandangan kita dikunci seperti ini. Oh iya, Ibu udah record ya? Udah bisa record kan? Ya. Sip, tinggal diulang lagi. Oke, saya undo dulu garis-garisnya biar hilang. Oke. Saya hilangkan dulu garisnya. Oke. Oke ya. Kalau Ibu mau buat garis, ya, saya tunjukkan. Kalau Ibu mau buat garis, Ibu tinggal klik yang ini nih, Bu. Garis batas ya. Batas memanjang itu yang ini, Bu, nih. Ya. Betul. Ini garis memanjangnya. Sip. Kalau yang menyamping, nah di sebelahnya, Bu, yang menyamping. Sebelahnya. Di sebelahnya. Itu garis trend di sebelahnya lagi. Nih. Nah, ini garis trend sebutan, Bu. Cuman saya sering nggak pakai, Bu. Saya pakai ini garis harga aja nih. Garis batas harga teratas ini. Pak klik lagi sebelah sini. Harga terendah mau yang sebelah sini atau yang sebelah sini. Gitu. Cuman jarang-jarang, Bu. Oke. Kalau mau dihapus diklik 2 kali. Sampai keluar tanda warna putih. Tanda warna putih itu contohnya kayak ini. Mana dia nih? Nah, ini Bu, warna putih. Oke ya. Oke, Bu. Oke. Lanjut untuk trend buy. Untuk trend buy. Oke. Mana nih? Oke, sip. Ini trend buy yang pertama ada di sini. Kedua di sini. Ini yang mana aja dapat nih pokoknya dah. Oke. Yang ini yang pertama normal, kedua tidak normal, yang ketiga normal. Nah, yang keempat di sini normal nih. Kita coba cek satu-satu ya. Coba cek satu-satu. Oke, kita cek, kita buat garis lurus. Salah. Ngasih garisnya di atas. Kita geser, nah ini garis lurusnya. Nah ini garis lurusnya. Oke. Oke, nih, di sini dulu lah. Oke. Lalu kita buat
Ini garisnya udah bertemu. Di mana? Kan setelah bagian candle warna merah menyentuh, kan menyentuh udah dari sini nih. Ya. Tapi candle warna putihnya 1 di sini, 2 di sini. Ya, 2 di situ. Coba kita buat di garis kedua. Masuk ke dia? Di candle yang kedua warna putih. Udah keluar belum, Bu? Udah kelihatan belum dia crossing? Udah. Kelihatan belum? Di candle kedua kan? Udah. Ya, udah kelihatan? Udah. Udah kelihatan. Kalau sudah kelihatan kondisinya, ini masih rapat sebetulnya, Bu. Belum kelihatan. Tapi udah silang dia tuh. Iya, udah silang. Tapi kondisinya dia agak rapat tuh. Kalau agak rapat, itu biasanya kondisinya, lihat candle di atas selanjutnya dah, historinya. Historinya itu keluar tanda merah 2 kali. Nah, kalau Ibu lihat kondisi seperti ini, nih. Nah, itu kondisinya, ini trennya tren tidak baik ini. Ini trennya tren gagal nih, Bu. Kenapa? Ini sebetulnya yang pertama itu nih. Candle warna putih yang pertama itu belum confirm kan? Dan candle yang menyilang setelah crossingnya itu masih tipis sekali. Nah, kalau Ibu ketemu crossing yang tipis, yang terjadi pada candle putih warna 2, ya, ini bahaya. Dia bisa kemungkinan dia akan bisa berubah. Tapi dia tumbang. Bisa kemungkinan akan berubah. Nah, nanti ketika Ibu lihat kondisi seperti ini, dia akan jadinya seperti ini. Trennya jadi tidak bagus, jadi flat. Ya, flat ya. Gitu. Makanya saya bilang ini nggak jadi. Nah, coba lihat di yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, di sini keluar. Ya. Nah, ini garis pertama. Oh, ini garis kedua. Berarti harus besar ya silangnya ya. Ini terlalu Iya, betul. Benar-benar harus kelihatan. Jadi kemungkinan dia untuk berbalik itu masih jauh. Terus dan hasilnya akan seperti ini jadinya. Ini udah jelas. Oke. Nah, ini yang kedua ini kan yang tidak normal. Nah, sekarang yang ketiga, yang normal. Kita lihat. Kita lihat yang normal. Oke, kita buat garisnya. Garisnya dia kan candle putih. Kalau candle kita ngikutin di sini, candle ngikutin garis yang ini, candle yang ini, ya kan keluar warna putih, keluar juga warna putih. Oke, kita lihat nih. Makanya saya nggak masukkan kategori sebagai salah satu titik balik. Nih. Kan titiknya di sini, ya. Oke, titiknya di situ. Terus crossingnya kan warna setelah merah kan warna putih. Lihat putihnya saya kasih garis. Masih rapat kan? Jadi karena masih juga baru 1 dia putihnya. Nah, makanya ini gagal nih yang sebelah sini. Ternyata yang keduanya masuk. Ya, masuk keduanya. Dari sini dia masuk nih candle berwarna putih.
Yang ini nih candlenya. Nah, pertama di sini. Oke. Kedua yang ini. Oke. Sip. Itu baru trend buy normal. Oke ya. Sama yang keempat nih, yang keempat. Yang keempat saya kasih garis ini di ujung nih. 4 di ujung, nah di sini. Oke, itu baru crossing. Oke, merah, putih. Kan crossingnya di putih. Kita lihat di garis kedua candlenya. Nah, di sini sudah keluar. Putihnya sebetulnya udah dari sini kan merah, udah menyentuh merah nih. Merah yang sebelah sini nyentuh nih, Bu. Merah di sini. Tapi di bawahnya belum crossing. Bawah ini belum crossing nih. Belum crossing. Crossingnya di kemudian. Nah, makanya keluar candle warna putih pertama, candle warna putih kedua, belum masuk. Ternyata candle warna yang ketiga keluar. Baru masuk trend buy. Kok jadi candle ketiga dia ya? Yang nggak normal di mana? Yang nggak normalnya di candlenya. Gitu. Oke, tapi situ udah masuk. Jadi kalau candle kedua belum keluar garis silangnya, masih kecil, tunggu candle ketiga warna putih ya, jangan warna merah, warna putih. Ketika warna putih keluar, tret gitu. Nah, baru di situ momennya itu dinyatakan sebagai trend buy. Oke? Oke. Lalu bagaimana yang di bawah nih CCI ini hiasan atau cacing apa ini? Nih kita lihat ya, yang jadi yang fix ya, yang fix. Yang fix ini kan posisinya ada mana nih? Saya coba kasih bulatannya. Berarti dalam satu hari tren itu bisa cuma satu kali ya? Bisa satu kali, bisa dua kali, bisa cuman lanjutan. Ada tren lanjutan nanti. Ya, ini lah tren lanjutan. Kayak gini kan nih tren lanjutan nih. Masuk nih. Iya, di kedua deh, di hari kedua. Masuk yang sampai kedua. Tapi yang bikin bingung ini, Bu. Nah, tapi kalau yang namanya tren lanjutan, nanti saya kasih tahu ininya. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Yang saya mau lanjutkan, ini kan yang jadi itu sebelah sini yang ke bundaran pertama, bundaran kedua yang jadi. Lihat. Terus bundaran ketiga, keempat sebelah sini, sama sebelah sini. Oke. Ibu lihat grafiknya dari garis pertama dan garis kedua. Garis pertama, garis kedua. Ya. Lihat grafiknya dia nanjak, kalau posisi buy pasti dia harus nanjak. Itu garis apa itu? Garis CCI. Apa? Garis CCI, Bu. Apa namanya? Iya. Nah. Pakai CCI. CCI itu apa ya? Apa ya? Saya tahu namanya CCI ada, Bu. Panjangan saya belum saya cek, Bu. Cuman ini mengindikasikan pergerakan harga, dominasi harga, Dia Dia positif atau negatif. Kalau positif itu posisinya dari minus ke plus. Ini minusnya di sini, Bu. Nih ada posisinya ada di sini. Oke. Oke ya. Saya lanjut dulu ya. Oke. Garis pertama
garis pertama dan garis kedua, grafiknya itu menanjak. Dari titik potongan pertama dan kedua itu dia menanjak. Nah, ini fix nih. Harga naik. Oke. Sama dengan seperti ini. Pokoknya lihat garisnya. Yang menanjak atau tidak. Ini garis pertama. Ini agak landai. Awalannya agak landai. Tapi berikutnya dia naik. Di sini naik kan nih. Ini juga sama. Awalnya landai, habis itu dia naik. Maka lihat garis keduanya. Dari garis pertama, garis keduanya. Dia naik atau turun. Kalau dia naik, berarti fix dia naik. Ternyata kondisi yang kita buletin di CCI itu naik semua confirm. Gitu. Oke, Bu. Paham, Bu? Kalau nggak paham, nanti Ibu putar lagi. Oke. Ini gambarnya banyak nih di atas. Hilang-hilangin dulu lagi lah. Oke. Itu untuk menggambarkan tentang apa namanya, tren. Untuk posisi tren. Oke. Kalau tren sudah bisa dipahami, ya. Kalau tren sudah bisa dipahami, berarti kita tinggal pindah ke action. Action itu gampang. Karena cara bacanya sama dengan cara baca yang ada di tren. Oke, cara bacanya sama dengan cara baca yang di tren. Oke, kalau posisi di sini, kalau posisi di tren itu naik, maka mengambil posisinya di action itu naik juga. Kalau di sini turun, berarti di sini juga turun. Oke. Oke ya. Cara bacanya candle-nya sama, di Bollinger Band-nya sama, di stokastiknya juga sama. Cuma bedanya nggak ada CCI, nggak perlu CCI lagi. Karena dia tinggal nunggu momen. Misal nih. Oke. Oke, misalnya. Oke. Ini posisinya buy. Trend buy. Oke. Ketika Ibu ketemu trend buy itu kan posisi dari bawah ke atas. Ya. Dari bawah ke atas. Kalau buy itu posisinya dari bawah ke atas. Ini bawah ke atas. Ini bawah ke atas. Oke. Ini juga sebetulnya udah dari bawah ke atas ini. Cuman ketika Ibu sekarang Ibu buka nih, Ibu buka saat ini, ternyata Ibu sudah ketemu di bagian ujung. Bentar nih. Di sini, Bu. Nah, Ibu udah ketemu di ujungnya. Kan harusnya ada di bawah. Contohnya di bawah, di sini. Nah, sebelah sini nih, sebelah sini. Kalau saya mundurin posisinya, oke, posisinya. Nah, ini yang ini nih, mundurnya. Nah, ini mana ya? Nih. Itu. Ada dari situ. Itu dapat banyak. Nah, bacaan berikutnya nih. Ya. Kan caranya sama tuh dengan yang ada di trend. Oke, dengan yang ada di action. Jadi ketika trennya sudah ditemukan, maka syarat untuk melakukannya untuk buy dan sell di stokastiknya juga sama, dia bersilang ya, di bawah 20. Nih saya buatnya 30 nih. Di tempat saya 30 70. Di tempat Ibu 30 70 atau 20 80?
Apanya? Di action. Garis batasnya. Oh, 30-70. 30-70 sama ya. Oke. Nah, ini saya buat sedikit toleransi pergerakan harga. Tetap sih sebetulnya ketika nanti Ibu garis batasnya ada garis ini batasnya di 50. Oke. Di 50 ini. Kalau dia masih crossing di bawah 50, naik ke atas, ambil. Nah, tapi gimana nih dengan yang Ibu kan udah trennya udah dapat. Oke, gimana posisinya kalau misalnya seperti ini? Cek crossing. Oke Bu ya. Gini Bu. Di M5 biasanya terjadi gini. Ada kondisi normal akan jadinya seperti ini. Di Bollinger Band seperti ini nih, Bollinger Band. Ya. Itu Bollinger Band. Ini yang nggak normal itu seperti ini nih. Oke ya. Yang normal kan normal seperti ini. Yang nggak normal yang ini. Oke, saya ulang. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Kalau yang pertama mungkin mudah dipahami yang ini. Oke, tapi yang kedua gimana? Yang ini dengan yang ini. Ya, itu yang candlenya yang jelek. Nah, tapi kalau dilihat yang pertama saya udah nggak perlu bahas lagi ya, karena sudah mudah. Yang kedua ini nih masalahnya. Nah, biasanya tuh suka terjadi kalau Ibu lihat di tren, posisinya dia masih terus naik. Oke, posisinya masih terus naik. Ibu kunci di stokastik. Dia sudah crossing. Lalu Ibu dapat ketemu candle warna putih setelah crossing. Mau candle keberapa aja terserah, pokoknya dia sudah crossing. Dan yang kedua, candle itu tidak berada di atas, dia berada di tengah atau di bawah untuk action buy. Tengah itu contohnya kayak gini. Tengah itu contohnya kayak gini. Bawah contohnya kayak gini. Tengah itu seperti ini. Ibu di sini tinggal cari posisi buy aja. Oke, tinggal cari posisi buy. Ibu ketemu di stokastik sudah crossing, sudah keluar, garisnya sudah kelihatan jelas seperti ini, sudah menyilang. Nah, Ibu nggak usah lagi. Kalau sudah menyilang seperti ini, berarti udah masuk nih. Oke. Nah. Udah masuk. Asal candlenya warna putih aja pas naik. Kalau candlenya naik itu crossing naik itu warna merah, tahan dulu sampai dia berwarna putih. Ketika warna putih ambil. Habis itu tungguin aja. Cuman memang yang selanjutnya ini agak lama nih prosesnya. Gitu. Saya minum dulu ya Bu ya. Apa Mbak? Oke, sip. Bisa dipahami Bu? Jadi kalau Ibu sudah ketemu trennya,
pindah ke eksekusi, pastikan kalau eksekusi itu tinggal pasang ininya, ya, pasang bagian ini, ininya dipasang nih. Oke, ini bisa pasang. Cara pasangnya itu ada di kotak sebelah ini nih. Oke, nih, oke. Nih tanda segitiga. Kelihatan Bu ya? Ya, tandanya kelihatan ya. Nih, segitiga. Diklik aja, nanti keluar. Nanti kalau saya klik nih, hilang. Klik lagi, ambil. Oke ya? Oke. Untuk posisi trend sell, sama. Untuk eksekusi sell juga sama. Kondisinya sama dengan yang sekarang ini. Coba kita pelajari di pasangan mata uang yang lain ya. Biar semakin bisa paham. Kita pindah ke DPP USD. Wah, trennya sell nih Bu nih. Trennya udah ketemu nih Bu. Saya coba ini kan Bu ya. Trennya udah ketemu. Ini lanjutan nih Bu nih trennya. Dari sini. Oke ya, udah ketemu ya. Titiknya semuanya udah ketemu ya. Oke. Saya bahas sedikit ke belakang. Tadi kan saya menyebut tren lanjutan. Oke. Dari kondisi tren normal, dia biasanya pindah melanjutkan trennya, itu kondisinya dia tidak akan sama dengan sebelumnya, tidak normal. Dari normal ke tidak normal. Ini adalah kondisi mana nih? Ini kondisi normal. Dan ini kondisi tidak normal. Posisinya beda. Nah, ini namanya tren lanjutan. Ibu kalau ketika memahami tren lanjutan, lihat tren sebelumnya. Ada gak yang crossingnya di atas? Kalau crossingnya di atas, mengarah ke bawah atau mengarah ke atas, ini kebetulan ini mengarah ke bawah nih. Crossing sebelumnya ada di atas. Lalu dia naik lagi, tapi dia nggak kuat naik, dia turun lagi. Jadinya akan seperti ini. Gitu. Berarti dia nanti salah terus tuh. Gimana? Gimana Bu? Kan itu, tapi dia nggak mencapai Bollinger. Jadi kalau dia nggak normal kayak gini, dia kan turun ke bawah. Jadi kita tahu dia batasnya dia akan bisa terus itu gimana? Nah, ini makanya akan sedikit ini Ibu bisa memahami kondisi tren lanjutan. Ini harus sering ketemu Bu. Kan tadi syaratnya kan tren itu ada di garis kalau tren sell di atas garis 50 ya. Nah, ini kalau tren lanjutan dia ngelanjut terus. Nah, ini gambarnya itu kayak begini. Jadinya gambarnya itu kalau saya lebarin. Nah, ini kalau ini dari sini terus habis ini turun lagi. Nggak bisa naik, dia turun lagi ke bawah. Jadi dari sini turun, di sini turun.
Yang kacau itu yang sebelah sini yang kacau. Yang benar itu di sini, di sini, di sini. Nah, ini tren lanjutan, Ibu. Kalau tren lanjutan kadang Ibu cukup berhati-hati aja. Posisinya dia sudah mendekati di bawah atau tidak. Bawah mana? Di bawah garis ini nih. 20 ke 0. Kalau masih agak jauh, Ibu silakan bisa diambil sebagai tanda sell. Tetapi perhatikan kondisinya ketika ada di action. Kalau action yang namanya action itu nggak boleh ditolerir. Posisinya garis stokastik crossingnya harus ada di atas 50. Dan candlenya itu harus ada di 50 di tengah. Jangan sampai ada di bawah. Ini kan candle ada di bawah ya. Ya, candle ada di bawah ya. Di bawah garis. Garis yang di bawah. Bukan yang di tengah atau yang di atas. Dan stokastika garisnya juga ada di bawah. Di bawah 50 bahkan di bawah 20. Bollinger ini kok cuma 2 garis kok jadi ada 3? Bollinger emang ada 3. Atas, tengah, bawah. Ini juga berarti sama. tadi atas sama bawah tadi ya. Oh, ya. Gitu. Jadi kalau posisi hanya dia garis atas lewat nyentuh atau nggak nyentuh garis bawah. Terus kalau ini dia candlenya ini sekarang berada di tengah-tengah. Kok di bawah mana? Nah, ini di bawah yang ini, Bu. Yang mana? Nah, ini bawah nih. Kan di bawah nih di garis candlenya bukan ada di tengah, bukan juga ada di atas. Tapi ada di bawah ini. Di antara, kan belum sampai ke bawah. Udah di bawah. Nah, ini juga udah di bawah. Ini candlenya garis ke bawah mana? Nah, ini kan di garis bawah nih, ada di garis bawah. Nah, ini dia nggak nyentuh emang. Saya berbesar. Iya, dia kan nggak nyentuh. Berarti antara tengah sama bawah dia. Ini. Tuh ya. Kelihatan ya? Posisinya dia udah di bawah. Udah ke bawah, lalu dia mau naik ke atas, cuman belum nyampe posisinya. Nah, kalau Ibu melihat seperti ini Ibu kan mau trennya trend sell, mau action sell, kan trennya udah sell nih. Ya, trennya udah sell kan. Ini kan di sini sell nih. Udah close lah ya. Nah, ini udah oke. Berarti di sini kalau di sini berarti Ibu apa namanya? Udah di akhir momen nih, mendekati akhir momen. Nah, kalau mau berarti nunggu candle ini dan stokastik ini naik ke atas dan turun ke bawah. Nunggu candle ini naik ke atas dan stokastik ini naik ke atas turun ke bawah baru Ibu ambil. Ketika tuh candle stokastik ini ada di atas 50 closing ke bawah dan ini juga ada di tengah minimal baru bisa diambil sell. Jika posisi trennya masih sell. Oke, kita cek lagi yang lain. Euro USD. Sama dulu lagi pada di bawah. Kayaknya enggak, kalau dia berdasarkan fundamental. Berita. Kan sekarang kan itu lagi ada tuh Bang Rutit yang di Cina itu. Pengaruh ke ini, ke dolar ya. Iya. Apa enggak sebenarnya yang bagus itu pakainya fundamental itu bandarumologi atau fundamental atau teknikal.
Bagusnya kan fundamental sebenarnya. Yang bagus itu bisa combine dua-duanya. Nah, kalau fundamental saja, kalau ibu bermain fundamental itu tradingnya biasanya dia bukan hanya interday, tapi dia antar minggu. Kalau fundamental saja, tapi kalau technical saja dia bisa main harian. Kalau ibu bisa fundamental dan teknikal sekaligus, ibu akan tahu untuk trading jangka panjang dan jangka menengah, bahkan jangka pendeknya. Gitu. Makanya kenapa saya hanya pakai batas maksimum di tren itu di H1, di 1 hari. Bukan tren yang di H4, D1, W1, adu MM. Gitu. Karena itu lebih jauh. Kalau saya mau pasang di H4, trennya atau D1, saya harus ngerti fundamental. Gitu. Nah, saya nggak begitu paham dengan fundamental. Yang saya pahami adalah teknikalnya. Gitu. Oke. Kalau tadi itu untuk batas harganya gimana ya? Gimana? Dia tuh saya sampai di mana, TP-nya di mana, gitu, menghitungnya. OP-nya di mana, TP-nya di mana? Nah, sekarang batas ya. TP-nya di mana, SL-nya di mana, ya TP-nya di mana, terus kita harus SL di mana. PIP itu gimana sih cara ngitungnya? Ntar tak sampaikan. Saya coba akan beritahu batas batas harga itu biasanya berhenti, ya. Batas harga itu berhenti dari mana? Dari posisi tren. Kapan tren itu bisa berakhir? Kita harus tahu tren itu kapan berakhir atau tanda-tanda berakhir. Belum berakhir tapi sudah ada tanda-tandanya. Contoh tanda-tandanya adalah ketika posisinya ini yang di Euro USD nih. Euro USD tandanya Oke. Ini 3 candle udah nyampe ke bawah, luar biasa ini. Tandanya yang Ibu perhatikan itu yang utama itu di stokastik, Bu. Gimana? Ibu tandanya di stokastik, lihat. Kalau stokastik, garis stokastiknya dari dia kalau udah dari atas lalu ke bawah, lihat tandanya. Kalau misalnya ini kan ada garis merah dan garis kuning. Oke. Garis kuningnya dia mentok di sini, garis merahnya dia melengkung. Oke, kita coba kasih garis ya. Melengkungnya di mana sih posisinya? Posisi pertama, garis pertama. Oke, garis pertama. Ini garis pertama. Ini garis kedua. Garis pertama, dia belum, walaupun dia sudah, candlenya sudah mendekati akhir, candlenya udah, pertama candlenya sudah mendekati garis bawah. Oke, sudah mendekati garis bawah. Dan di stokastiknya itu sudah mulai ada yang melengkung. Ini melengkung nih, yang merah. Nih, merah melengkung nih. Nah, berarti batasnya ini sudah selesai nih, batasnya di sampai sini nih. Harga 1.1715. Di Euro USD ini, Bu ya.
Tapi Ibu jangan khawatir. Cara ini posisinya ketika Ibu sudah ketemu posisi, ini sebetulnya ketika Ibu masih di dalam pergerakan harga ini, nanti Ibu akan melihat posisinya harga sudah mulai menurun atau tidak. Biasanya dari pergerakan cepat, dia agak lambat turunnya. Dia artinya harga sudah mulai bolak-balik. Bolak-baliknya cepat, nggak turun. Nah, dia habis turun naik, turun, naik, turun, naik gitu. Itu kenapa? Itu biasanya sudah tanda-tanda ingin balik arah atau menunggu momen untuk melanjutkan tren. Berarti udah keluar suatu. Dia udah mau keluar tren. Nah, tanda-tandanya seperti itu. Harganya sudah mulai melandai. Jadi perubahan harga itu nggak cepat, melambat dia. Nah, itu grafiknya itu akan jadi seperti ini nih. Lebih dominan jadi lurus. Flat dia. Flat jadinya. Oke, Bu. Oke. Sebenarnya orang-orang yang bagi-bagi signal itu berarti dia yang kan ada yang bagi-bagi signal itu berarti itu suka nggak benar dong. Ya, kan dari saya belum berani menyalahkan atau membenarkan posisinya karena mereka punya dasar teknikal yang berbeda. Kalau punya dasar teknikal yang berbeda, berarti yang kita lakukan juga akan berbeda. Gitu. Kalau trade kayak gini harus pakai VPS nggak? Apa? Pakai? VPS. VPS. Apa tuh VPS, Bu? Untuk private server. Oh, itu VPS itu virtual private server itu digunakan untuk robot. Oh, supaya Robotnya bisa kerja 24 jam selama 5 hari non-stop tanpa harus menyalakan komputer. Cukup setting awal lalu tinggal. Kalau dia nggak pakai, rupanya mati. Gitu. Kalau dia nggak pakai, laptopnya harus on. Nggak boleh keselip. Kalau keselip nanti berhenti dia. Oh gitu. Nanti eksekusinya juga berhenti. Oh, saya kira itu untuk yang semua untuk trading supaya bagus gitu. Oh bukan. Enggak. Cukup. Yang penting Ibu ada komputer, ada PC, tersambung dengan koneksi internet dan internetnya nggak putus. Gitu. Jadi ini Pak, kalau indikator ini bukan termasuk kayak robot. Gimana? Indikator sama robot itu bedanya? Beda. Kalau robot itu biasanya formulasi dari indikator teknikal yang mereka buat sistemnya bekerja sendiri. Nah, kalau ini manual kita yang jalankan. Nah, ada yang tukang bikin robot, Pak, saya punya indikator ini, caranya begini. Tolong buatkan robotnya. Ada, Bu, di luar sana ada yang seperti itu. Tapi Ibu jangan dulu ke sana. Ibu dalamin aja dulu ini. Ya, ya udah. Terus itu yang berarti berarti indikatornya hanya ini aja ya Pak ya, Bollinger, stokastik dan CCI. Sama CCI. Oh 3. Kok orang pakai RSI? Banyak, kalau semuanya mau dipakai, Pivot ada, RSI ada. Pivot itu susah. Terus yang ini Ichimoku Cloud. Ya, Ichimoku itu banyak, Bu. Cuma masalahnya bisa nggak dengan menggunakan itu? Kan saya bisanya dengan yang ini. Dengan ini saya alami ini udah cukup, nggak bikin pusing dan mudah untuk menganalisa. Yang penting itu. Oh, ini udah sering banyak dapat ya?
Iya, kalau Ibu udah ketemu itu kan udah ketemu. Nah kan tadi dari histori pergerakan harga, Ibu bisa lihat posisi mana yang itu rawan, posisi mana yang itu aman. Mana yang tren normal, mana yang tidak normal, dan mana tren lanjutan. Gitu. Kalau udah bisa baca itu, udah selesai. Kalau Ibu sudah bisa menentukan tren, itu Ibu udah bicara tentang resisten dan support. Terus kalau yang oh ya, resisten dan support tadi belum tuh. Itu kan bahasanya harga tertinggi dan harga terendah. Berarti sama dong dengan ini tadi. Sama, sudah kejawab semua. Cuma bahasa saya yang tadi ini yang 20, 50, 80 ini. Iya, betul. Ibu sudah baca, tanpa Ibu sadari, Ibu sudah belajar itu. Cuma bahasa saya, ini harga tertingginya di sini, harga terendahnya di sini. Kalau batas ini udah ketemu, crossing, turun, dan naik. Selesai. Terus menghitung pip-nya itu kayak mana sih sebenarnya? Menghitung pip buat apa? Ini berapa pip, gini gitu kan? Saya kurang ngerti itu pip. Iya, gini. Menghitung pips itu gini. Tujuan menghitung pips ketika kita ingin trading itu adalah menghitung peluang. Menghitung peluang. Peluang apa? Peluang untuk mendapat keuntungan. Karena setiap kali kita open trade, itu pasti awalannya minus dulu. Ya, betul kan, Bu? Kenapa minus? Karena ada spread. Harga bid dan harga as. Nah, posisinya ada di sini nih, Bu nih. Kurang warna merah. Nah, ini juga nih. Ini warna kuning nih. Ini berapa pip? Oke. Ini 7 pip nih. 7 pip dihitungnya dari mana? Yang ini 7 pip. Iya, harga Ibu hitung harga ini, selisih harga ini 7 pip. Enggak, pas ya. 8, sekarang 8 berubah-ubah, Bu. Iya, dia naik turun gitu. Nah, di kemarin sudah diinstal belum ya? Saya di mana? Di yang kemarin itu, kalau nggak salah, nggak tahu nih posisinya sudah saya ajarkan. Sudah saya ajarkan apa belum? Ibu boleh ini nggak share screen? Nih. Sekarang 7 pip, Bu. Kok bisa tahu 7 pip? Karena saya udah pasang indikatornya, Bu. Indikatornya mana? Indikator pip nih. Oh ini, oh iya ini udah. Capek, Bu, tiap hari ngitungin terus, Bu. Iya itu dia. Jadi misalnya kita kan sudah ngambil gitu, kita mau tahu berapa pip untuk profit kita itu, nih, dia di sini. Hitung sendiri. Iya, otomatis hitung sendiri. Nih, saya tarik ya, yang lain USD JPY 13 pip, JPP USD 9 pip, USD CHF 11 pip. Ini di punya saya udah ada ya? Kalau nggak salah ada, coba dicek. Cek, ada tanda spread-nya. Spread-nya. Ada tanda spread. Mungkin tukeran untuk share screen, Bu ya. Ibu share screen bisa ya? Nah, coba saya stop dulu ya. Silakan Bu, Ibu share screen. Share screen-nya? Di bawah itu ada tombol share screen. Ibu, OctaFX-nya dibuka dulu, boleh? Udah dibuka? Ya, sekarang klik tombol share screen, lalu pilih bagian softwarenya, OctaFX. Share screen-nya di mana? Ibu kursornya gerakan di zoom-nya, digerakin, nanti keluar tuh di bawah. Di bawah tuh tombol-tombol. Kelihatan nggak? Yang mana ya share screen-nya? Itu ada poll, ada chat, ada share screen, ada mute, ada stop video.
Ada more. Kalau nggak kelihatan share screen-nya di more-nya. Di more. More, klik more. Ada apa tadi Pak? Coba. Kan ada mute, ada stop video, ada security, ada partisipan, ada pulse, ada chat, ada share screen. Habis chat tuh share screen. Reaction, more, terus ada more, ada recording. Kalau ibu bisa nge-record, ngeklik tombol record, ibu pasti ngelihat tombol share screen. Coba sebentar saya panggil anak saya. Iya dah, ya. Ya dah, panggil dulu ya. Kenapa ini hilang? Yang mana ya nak? Share screen mami kok lupa lu. Ini. Di mana? Di Zoom-nya lihat bukanya. Iya di Zoom. Oh di Zoom, terus di mana? Ini. Iya. Habis itu pencet share screen. Oh my god. Tadi udah memilih ini. Teman-teman, coba share ke advance.